Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman di semester 5 mungkin udah duduk di semester 5 semester ganjil. Kita berjumpa dalam mata kuliah eh, desain dan analisis algoritma. Jadi di pertemuan atau di semester-semester lalu sebenarnya sudah ada dibahas tentang algoritma, dasar-dasar algoritma itu di mata kuliah di dasar-dasar pemrograman, struktur data dan algoritma. Nah, itu saling berhubungan mata kuliah ini. Jadi jangan dilupakan apa yang sudah menjadi bagian atau sudah dipelajari di semester-semester sebelumnya. Jadi struktur penilaian kita, jadi kehadiran, absensi, presensi yang saya buat nanti di Google Classroom setiap pertemuan itu juga ada nilainya. Tugas atau kuis itu ada nilainya UTS dan UAS. Nah, tapi nanti juga saya lihat ada contoh ini, ada saya lihat dari reaksi, interaksi. Nah, siapa yang sering bertanya? Nah, kan gitu. Siapa yang banyak diskusi di forum? Nah, itu saya lihat. Nah, penilaian, ada penilaian khusus karena saya rasa kalau dia aktif, reaktif, interaksinya di gizi, nanti banyak bertanya, ada kawannya bertanya, bisa juga didiskusikan atau dijawab atau dijelaskan sebelum saya jelaskan kembali, kan gitu. Nah, jadi silakan bertanya, sesering bertanya di gizi dan biar atau interaksinya banyak lah. Jangan hanya selamat sore, selamat pagi, selamat siang Pak, itu nggak boleh. Habis itu nggak ada lagi reaksi, kan ada pertanyaan setelah dibaca, didengar video, penjelasan, kan bisa kita bertanya. Nah, itu maksud saya. Oke, pertemuan pertama itu kita akan membahas tentang kontrak kuliah. Di mana kontrak kuliah kita sama seperti yang sudah terpampang, itu pertemuan pertama ini kita menjelaskan yaitu kontrak kuliah dan definisi algoritma atau definisi atau dasar lah dari algoritma ini kita mengingatkan kembali. Nah, jadi inilah kontrak kita ada sampai UAS nanti. Ini yang kita bahas terus. Baru nanti pertemuan kedua ada atau pertemuan selanjutnya topik selanjutnya kompleksitas algoritma. Apa yang kita bahas di sana tentang kompleksitas algoritma itu? Ada big O, omega, theta, small o. Nah, itu nanti. Baru selanjutnya ada model analisis. Nah, ada model analisis. Model analisis ini kita akan menganalisis atau membuat model dari algoritma yang akan kita bahas. Baru algoritma berbasis solusi langsung. Nah, ini pertemuan kita dan algoritma berbasis pencarian ruang status. Di sini nanti kita akan bahas teknik depth first search, BFS, teknik breadth first search, BFS, algoritma backtracking, algoritma brand and bound. Nah, itu ya. Baru habis itu kita UTS. Jadi materi kita tidak banyak-banyak tapi harus dipahami kali. Nah, kita UTS. Habis itu kita masuk ke algoritma berbasis solusi atas bawah, top down. Nah, ada nanti algoritma divide and conquer, itu kita bahas juga. Baru algoritma solusi bawah atas, bottom up, algoritma dynamic programming. Nah, itu ya. Baru algoritma jalur terpendek. Nah, algoritma jalur terpendek shortest path atau algoritma Dijkstra, Floyd-Warsh 2. Nah, itu yang mau kita bahas. Baru yang terakhir algoritma minimum spending tree, algoritma prime, algoritma Kruskal. Baru kita UAS. Itulah kontrak kuliah kita dalam satu semester ini. Oke, ini kita mengingat kembali mengapa. Ini saya buat mengapa. Mengapa itu dibutuhkan algoritma? Untuk apa? Kan gitu. Kita contoh sebagai anak atau anak kuliah, anak mahasiswa atau kita mahasiswa di bidang komputer. Nah, kita ini kan STEMIC di bidang komputer. Kenapa itu butuh kali algoritma kan gitu? Apa itu algoritma? Nah, di sini nanti algoritma itu apa kan gitu. Tapi mengapa perlu? Nah, kan gitu.
Sebenarnya bukan di komputer saja, itu algoritma di kehidupan sehari-hari juga algoritma. Contoh Anda dari tadi pagi, mulai bangun pagi sampai Anda nanti lagi tidur malam, coba dibuat algoritma Anda mulai berangkat dari tempat tidur, baru sampai kembali ke tempat tidur. Nah, itu mungkin algoritma itu banyak if, percabangan. Banyak percabangan yang dibuat atau jalur-jalur jalannya algoritma tersebut. Diingat di algoritma itu bisa kita buat berbentuk teks, bisa berbentuk flowchart. Flowchart yang ada gambar-gambar. Mengapa? Itu kan mengapa dibuat karena algoritma itu sangat penting untuk mengetahui langkah-langkah yang mau kita kerjakan. Jadi algoritma itu apa rupanya kan gitu. Algoritma itu tahapan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dengan terstruktur. Nah, itu dia menyelesaikan masalah dengan terstruktur. Oke ya, konsep dasarnya itu merupakan fondasi yang harus dikuasai oleh setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan sebuah permasalahan logika secara terstruktur. Ingat tadi ya, langkah-langkah ini menyelesaikan sebuah permasalahan logika secara terstruktur, efektif, dan efisien, yaitu yang ingin menyusun program komputer untuk menyelesaikan suatu persoalan. Nah, itu. Ciri-ciri algoritma itu menurut Donald Knuth itu ada beberapa. Algoritma mempunyai awal dan akhir. Ya, semuanya mempunyai awal dan akhir. Nah, tapi semana saya bilang ya, jangan seperti yang zaman-zaman sekarang, memulai tanpa mengakhiri ya kan. Nah, itu percintaan itu, memulai tanpa mengakhiri. Nah, tapi ini kita kembali ke materi kita, harus mempunyai awal dan akhir. Kalau di flowchart mungkin diingat dulu, ada itu seperti bulat lonjong, paling atas atau awalnya, dan paling akhir atau paling bawahnya ada bulat lonjong juga. Awal, akhir. Nah, itu. Jadi suatu algoritma harus berhenti setelah mengerjakan serangkaian tugas. Dengan kata lain, suatu algoritma memiliki langkah yang terbatas. Nah, makanya dia terstruktur. Sampai di mana nanti langkah itu baru dia berhenti. Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat, sehingga tidak memiliki arti ganda, tidak membingungkan. Nah, kalau dia if-nya itu jelas kemana. Nah, itu. Memiliki masukan, input, atau kondisi awal. Oke, tentu harus ada input sehingga ada proses dan output. Nah, baru dia memiliki output. Nah, tentu ada input, pasti diproses, pasti ada output. Yang menjadi informasi yang bermanfaat. Baru algoritma harus efektif, bila diikuti benar-benar maka akan menyelesaikan masalah. Oke, sifat algoritma ada input, output, definiteness, effectiveness, baru generality. Nah, itu bisa nanti dibaca-baca apa itu input, output, sampai selanjutnya ya. Kita lanjut. Baru struktur algoritma ada header atau bagian kepala, membuat nama algoritma setiap informasi atau keterangan tentang algoritma yang ditulis. Ya. Bagian deklarasi, definisi variabel, memuat definisi nama variabel, nama tetapan, nama prosedur, nama fungsi, tipe data yang akan digunakan dalam algoritma. Bagian deskripsi, rincian langkah. Nah, ini contohnya. Kita lihat. Ini bagian kepala header, lihat ya. Nah, bagian kepala header, ini bagian deklarasi, ini deklarasi. Nah, mengenalkan. Nah, konstapi itu nilainya segini. Real jari-jari luas. Real ini kan tipe datanya. Tipe data dari jari-jari dan luas. Baru deskripsinya inilah. Read, baca jari-jari, luas sama dengan, nah, baca jari-jari, luas sama dengan Pi kali jari-jari kali jari-jari. Alright, luas menghasil. Inilah hasilnya. Baru selesai. Nah, itu. Baru ini ada sebuah cerita tentang membuat algoritma. Ada seseorang meminta resep. Nah, ini. Let me get that recipe. Sure, it's easy. First you boil the water, okay?
Oh, oke. Nah, inilah resep yang diberikan atau langkah-langkah atau algoritma untuk membuat resep tersebut. Itulah cerita dari gambar ini. Oke, jadi algoritma itu ada begini, ada seperti awal masukkan, ini ada algoritma. Algoritma itu di sini ada perintah, iterasi, decision, baris dan kolom. Nah, itu ya. Jadi ini tugas kelompok ini nanti bisa dibentuk dulu kelompok. Nah, di bagian 6 semuanya biar dibuat seperti ini tugasnya. Tapi itu tugas kelompok. Tapi tugas dari pribadi masing-masing ini tugas ya, dikerjakan tugas. Tugas dikumpul paling lama hari Minggu jam 8 malam. Tugas pertama. Itu coba dibuat algoritma. Algoritma baik berbentuk teks ataupun flowchart dan dijelaskan algoritma tersebut yaitu mencari 2/4 persegi 4 ya. Nah, itu tugas pertama. 2/4 dijelaskan. Oke, sekian dari saya, penjelasan saya. Semoga dipahami dan apa yang tak dipahami kita diskusikan di forum. Terima kasih.